Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Math Lovers. Dalam video kali ini kita akan mengenal mengenai Archimedes, seorang matematikawan cerdas dan penuh ambisi dari Sirakus, Pulau Sisilia. Teman-teman tahu nggak ini simbol apa? Ya, benar, pi. Sebuah simbol yang sudah dikenalkan kepada kita sejak SD untuk menghitung luas dan keliling lingkaran. Ada yang bisa menyebutkan nilai presisi dari simbol ini? 3,14, 22/7. Jika teman-teman menjawab demikian, teman-teman tidak sepenuhnya salah. Hanya saja nilai tersebut bukan nilai pi yang sesungguhnya, melainkan penyederhanaan saja, karena pi merupakan bilangan irasional. Archimedes ialah orang pertama yang berusaha menemukan nilai presisi dari pi. Sebelum Archimedes, pi sudah dikenal sebagai perbandingan keliling lingkaran dengan diameternya dan dapat diperkirakan bernilai 3, sekian. Hanya saja perkiraan ini masih terlalu kasar. Oleh karena itu, sekitar 250 sebelum Masehi, Archimedes mencoba untuk mencari nilai dari pi yang lebih detail dengan menggunakan poligon beraturan dalam dan luar lingkaran. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Archimedes menggunakan cara berpikir briliannya untuk memperkirakan nilai pi. Jika kita memiliki sebuah lingkaran, kemudian kita lukis poligon di dalam lingkaran tersebut, mulai dari segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Nah, apa yang kalian sadari sampai sejauh ini? Yap, kita dapat melihat bahwa semakin banyak jumlah sisi poligon itu, maka akan semakin mirip dengan lingkaran, sehingga kelilingnya akan semakin mendekati keliling lingkaran tersebut. Dan karena pi adalah perbandingan keliling lingkaran dan diameter lingkaran, maka dengan membagi kedua ruas dengan D, kita dapat menemukan bahwa nilai pi sama dengan limit n menuju tak hingga kn per d, dengan n adalah banyak sisi poligon dan d adalah diameter lingkaran. Bagaimanapun itu, nilai keliling poligon beraturan dalam atau inscript polygons pasti selalu lebih kecil daripada nilai keliling lingkaran. Oleh karena itu, Archimedes juga mempertimbangkan kondisi saat poligonnya adalah poligon di luar lingkaran atau circumscribed polygons. Archimedes menemukan bahwa semakin banyak sisi poligon, maka nilai kelilingnya akan semakin mendekati nilai keliling lingkaran. Hanya saja, kali ini nilai keliling poligon akan selalu lebih dari keliling lingkaran, sehingga Archimedes memperkirakan nilai pi dalam bentuk interval. Terkait cara Archimedes menemukan keliling dari setiap poligon tersebut, perhatikan ilustrasi berikut. Kita memiliki dua poligon, yaitu inscript polygon dan circumscribed polygon. Untuk mencari sisi dari poligon inscript polygon, kita dapat melihat bahwa satu sisi inscript polygon setara dengan 2 kali panjang sisi BC. Untuk sisi BC, perhatikan ilustrasi bahwa kita dapat menggunakan sinus, yaitu sinus theta sama dengan BC per AB, sehingga BC sama dengan AB kali sin C. BC sama dengan R sin theta, sehingga panjang sisi poligon tersebut adalah 2R sin theta, sehingga kelilingnya adalah 2 dikali N R sin theta, di mana N adalah banyak sisi poligon. Kemudian untuk circumscribed polygon, dapat kita lihat bahwa panjang satu buah sisi circumscribed polygon adalah 2 kali EF. Untuk mencari EF, kita dapat menggunakan tangen. Karena jika kita menggunakan sinus, maka kita harus mencari pula panjang sisi dari ED. Jadi, tan theta sama dengan EF per DF, sehingga EF sama dengan DF tan theta, dan DF sama dengan R, sehingga EF sama dengan R tan theta. Sehingga didapatkan bahwa keliling dari circumscribed polygon dapat dicari dengan persamaan Kn sama dengan 2N R tan theta. Untuk mencari nilai pi, Archimedes menggunakan poligon beraturan dengan banyak sisi 96, yang dinilai cukup baik untuk pendekatan bentuk lingkaran. Dengan banyak sisi 96, nilai tetanya adalah 1,875 derajat.
Dengan memasukkan angka ini untuk lingkaran berdiameter 1 satuan, dapat diperoleh interval rasio antara keliling inskrip poligon dengan diameter lingkaran dan rasio keliling sirkumskrip poligon dengan diameter lingkarannya adalah sebagai berikut. Just for your info nih, pada masa itu sebenarnya Archimedes maupun orang-orang sejamannya tidak menyebut perbandingan keliling dan diameter lingkaran sebagai pi, karena penggunaan simbol pi dengan nilai 3,14 sekian digunakan di kemudian hari oleh Leonhard Euler pada tahun 1736. Archimedes lahir pada sekitar abad 287 sebelum Masehi. Ia lahir di Sirakus dan merupakan putra dari seorang astronom bernama Phidias yang juga aktif dalam bidang keilmuan. Ia merupakan keponakan dari raja yang memerintah di Sirakus pada masa itu, yaitu Hiero II. Archimedes menempuh pendidikannya di Universitas Alexandria di Mesir, yang pada saat itu dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan di dunia. Archimedes yang cerdas diceritakan banyak memberikan kontribusi besar untuk Sirakus ketika Perang Punik II antara Kartago melawan Romawi sedang berlangsung, dan pada saat itu Sirakus berada di pihak Kartago. Selain menemukan nilai yang lebih presisi untuk pi, Archimedes juga berkontribusi terhadap matematika dengan karya-karyanya yang dituangkan pada buku-buku berikut. Pertama, On the Equilibrium Planks yang terdiri dari 2 jilid, yaitu buku pertama membahas mengenai syarat keseimbangan dan prinsip matematis tuas atau pengungkit dan pusat gravitasi dari berbagai bentuk bidang sederhana, dan buku kedua membahas mengenai pusat gravitasi dari berbagai segmen parabola. Kedua, On Spirals. Dalam buku ini, Archimedes mendefinisikan apa yang sekarang disebut spiral Archimedes yang dapat digunakan untuk persoalan membujur sangkarkan suatu lingkaran. Selain itu, juga terdapat cara menghitung luas daerah yang diapit 2 jari-jari vektor titik dari kurva itu. Ketiga, On the Sphere and the Cylinder, berisi cara Archimedes menemukan rumus luas permukaan dan volume bola. Keempat, On Conoids and Spheroids, berisi tentang isi benda putar yang terbentuk dari kurva derajat 2 dan pembagian volume bola sehingga volume segmen-segmennya mengikuti perbandingan yang ditentukan. Stomachion berupa teka-teki Yunani yang mirip dengan Tangram. Archimedes Kettle's Problem yang merupakan masalah dalam analisis Diophantine, sebuah studi persamaan polinomial dengan solusi bilangan bulat. Ini melibatkan perhitungan jumlah ternak dalam kawanan dewa matahari dari serangkaian batasan yang diberikan. The Sun Reckoner. Di sini Archimedes mendefinisikan sistem angka yang mengandung myriad atau 10.000 atau artinya bilangan yang sangat banyak atau tak terhingga. Kemudian The Method, berisi informasi mengenai metode yang digunakan Archimedes dalam menemukan banyak teoremanya. Archimedes juga sangat fokus dan berambisi dalam memecahkan berbagai masalah. Sekilas cerita menarik dan populer tentang Archimedes, yaitu ketika Archimedes diperintahkan untuk mencari tahu kemurnian mahkota emas Raja Hiero yang dicurigai dicampur logam tanpa merusaknya. Hal ini tentu saja sangat sulit, tetapi Archimedes berhasil memecahkannya ketika sedang mandi di pemandian umum. Ia menemukan bahwa solusi dari masalah ini kuncinya adalah kepadatan. Jika mahkota ini terbuat dari logam bukan emas, dia dapat memiliki berat yang sama, tetapi akan memiliki kepadatan yang berbeda, sehingga jika dimasukkan ke dalam air, akan menumpahkan jumlah air yang berbeda. Saat ia menyadari ia telah menemukan solusi dari masalah ini, ia yang sedang berendam di bak pemandian umum melompat keluar dan berlari dalam keadaan tanpa pakaian sambil meneriakkan, "Eureka! Eureka!" Meskipun demikian, bukti bahwa ia meneriakkan Eureka seperti itu masih sedikit. Kecintaan dan ambisinya pada ilmu juga ditunjukkan Archimedes ketika akhir hayatnya. Hal ini bermula ketika komandan Romawi yang terkesan dengan kejeniusan Archimedes memerintahkan agar Archimedes ditangkap hidup-hidup. Namun, ketika tentara Romawi berhasil menemukan Archimedes, ia sedang menggambar diagram dan mengerjakan salah satu teoremanya. Kala itu, dia sangat fokus dan mengabaikan prajurit yang datang.
seorang prajurit berkata ia harus menghadap komandan mereka, ia justru meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan kegiatannya. Prajurit marah dan merasa terhina. Archimedes kemudian dibunuh dan meninggal pada 212 sebelum Masehi, di usia 75 tahun. Sebelum meninggal, Archimedes juga sempat berkata, "Tolong, jangan lingkaran-lingkaranku." Yang artinya, itulah kata-kata terakhirnya.